Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Saya Khaira Madani, dan NIM 25020600059 dari Fakultas Bahasa dan Seni, Program Studi Pendidikan Bahasa Prancis. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dengan judul Hakikat Manusia dan Implikasinya Terhadap Pendidikan. Tema ini sangat penting karena pada dasarnya pendidikan tidak hanya berbicara tentang bagaimana manusia menjadi pintar, tetapi juga bagaimana manusia menjadi berkarakter, bermoral, dan berperi kemanusiaan. Apa sih pengertian hakikat manusia? Sebelum kita membahas pendidikan, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan hakikat manusia. Kata hakikat berarti inti atau jati diri. Jadi hakikat manusia adalah segala sesuatu yang menjadi sifat dasar manusia yang membedakannya dari makhluk lain. Manusia bukan hanya makhluk jasmani atau biologi seperti hewan, melainkan juga makhluk rohaniah dan sosial. Manusia memiliki akal, hati nurani, dan kebebasan untuk memilih antara yang baik dan yang buruk. Secara umum, para filsuf dan ahli pendidikan menyebut bahwa manusia memiliki beberapa dimensi hakikat, yaitu makhluk individu, yang artinya manusia memiliki keunikan, potensi, dan kehendak sendiri. Tidak ada dua manusia yang benar-benar sama. Dua, makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Ia butuh orang lain untuk bekerja sama dan membangun kehidupan bersama. Tiga, makhluk berakal budi, yaitu manusia mampu berpikir rasional, memecahkan masalah, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. 4. Manusia berperasaan dan berkehendak, yaitu manusia memiliki emosi, cinta, kasih sayang, dan keinginan untuk mencapai tujuan. 5. Makhluk religius atau spiritual, yaitu manusia menyadari adanya kekuatan yang lebih tinggi, yaitu Tuhan, dan berusaha hidup sesuai nilai-nilai moral dan keimanan.
kata lain, manusia adalah makhluk yang utuh secara jasmani, rohani, sosial, dan spiritual. Kalau kita lihat dari sudut pandang filsafat pendidikan, manusia dipandang sebagai makhluk yang sedang menjadi, yang artinya manusia selalu berkembang dan berubah menuju kesempurnaan. Pendidikan berfungsi untuk membantu proses menjadi ini agar manusia menjadi tumbuh sesuai kodratnya. Sedangkan menurut Pancasila, hakikat manusia dilihat sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki harkat, martabat, dan kebebasan. Nilai-nilai kemanusiaan dalam Pancasila tercermin dalam sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang artinya Indonesia harus dididik agar menjadi pribadi yang menghargai sesama, menjunjung tinggi keadilan, dan bertindak dengan adab. Dari sinilah, pendidikan Indonesia tidak boleh hanya berorientasi pada intelektualitas, tetapi juga harus menanamkan nilai-nilai kemanusiaan dan moral Pancasila. Hakikat manusia sangat erat kaitannya dengan dunia pendidikan. Mengapa demikian? Karena pendidikan pada dasarnya adalah proses memanusiakan manusia. Manusia dilahirkan dalam keadaan lemah dan belum memiliki kemampuan apapun. Melalui pendidikan, manusia berkembang menjadi pribadi yang mampu berpikir, merasa, beriman, dan berbuat baik. Pendidikan tidak boleh hanya fokus pada aspek kognitif atau pengetahuan saja, tetapi juga harus menyentuh aspek afektif atau sikap dan nilai, dan psikomotorik atau keterampilan. Misalnya, ketika siswa belajar matematika, ia tidak hanya diajari rumus, tapi juga ketekunan dan kejujuran dalam mengerjakan. Ketika belajar IPS, siswa diajarkan untuk memahami kehidupan sosial, empati, dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Dan ketika belajar pendidikan agama, siswa diarahkan untuk memahami nilai-nilai spiritual dan moral. Dengan demikian, pendidikan harus mengembangkan seluruh potensi manusia secara utuh, yaitu akal, hati, dan perbuatannya. Sekarang mari kita bahas secara lebih rinci implikasi atau dampak pemahaman tentang hakikat manusia terhadap pendidikan. Ada beberapa poin yang bisa kita garis bawahi. 1. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan harus mengacu pada pengembangan manusia seutuhnya, yang artinya pendidikan tidak hanya bertujuan menciptakan manusia yang pintar dan kompeten secara akademik, tetapi juga beriman, bermoral, dan bertanggung jawab. Contohnya, tujuan pendidikan nasional Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ini menunjukkan bahwa pendidikan harus meliputi seluruh aspek kemanusiaan. 2. Proses dan metode pendidikan. Karena manusia adalah makhluk yang aktif dan dinamis, proses pendidikan harus berpusat pada peserta didik atau student-centered learning. Guru tidak boleh hanya berperan sebagai sumber pengetahuan tunggal, melainkan sebagai fasilitator dan pembimbing. Peserta didik diberi ruang untuk berpikir kritis, berdiskusi, bereksperimen, dan menemukan makna sendiri dari proses belajar. Dengan begitu, pendidikan tidak lagi bersifat menekan, tetapi membebaskan. 3. Peran guru. Guru harus memahami bahwa setiap peserta didik memiliki potensi yang berbeda-beda. Ada yang cerdas secara akademik, ada yang unggul dalam seni, olahraga, atau kepemimpinan. Sebagai pendidik, guru berperan menemukan dan mengembangkan potensi itu, bukan memaksakan standar yang sama untuk semua. Guru juga menjadi teladan moral yang mengajarkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab,
empati, dan kerjasama melalui sikap sehari-hari. 4. Lingkungan pendidikan. Lingkungan belajar harus mendukung pertumbuhan manusia secara menyeluruh. Sekolah bukan hanya tempat belajar teori, tetapi juga tempat menumbuhkan karakter dan nilai kemanusiaan. Misalnya, dengan menciptakan budaya saling menghargai, kegiatan sosial, gotong royong, kebersihan, dan keadilan. Hal ini sesuai dengan hakikat manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan interaksi positif dengan sesama. 5. Kurikulum dan nilai. Kurikulum pendidikan harus dirancang secara seimbang antara aspek pengetahuan, keterampilan, dan moral. Misalnya, pembelajaran berbasis profil pelajar Pancasila yang menekankan 6 ciri utama, yaitu 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Berkebinekaan global. 3. Gotong royong. 4. Mandiri. 5. Bernalar kritis. 6. Kreatif. Semua ini mewujudkan dari pemahaman hakikat manusia yang ingin dicapai melalui sistem pendidikan nasional. Namun, dalam praktiknya masih banyak tantangan yang dihadapi. Banyak sekolah yang terlalu fokus pada nilai ujian dan peringkat akademik, sehingga melupakan pendidikan karakter dan moral. Padahal, jika kita kembali ke hakikat manusia, yang paling penting bukan hanya seberapa banyak kita tahu, tetapi seberapa baik kita menjadi manusia. Harapan ke depan, sistem pendidikan Indonesia bisa semakin menyeimbangkan antara intelektualitas dan kemanusiaan. Guru, siswa, orang tua, dan masyarakat harus bekerja sama membangun pendidikan yang benar-benar memanusiakan manusia. Dari pembahasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa hakikat manusia adalah makhluk yang berpikir, berperasaan, berkehendak, sosial, dan beriman kepada Tuhan. Karena manusia memiliki banyak dimensi, maka pendidikan harus bersifat menyeluruh dan seimbang. Pendidikan sejati bukan sekedar transfer ilmu, tetapi juga pembentukan karakter, moral, dan nilai-nilai kemanusiaan. Tujuan akhir pendidikan adalah mewujudkan manusia seutuhnya, manusia yang cerdas, berakhlak, dan mampu hidup bermakna dalam masyarakat. Sebagai peserta didik, mari kita renungkan, apakah selama ini kita belajar hanya untuk nilai dan ijazah atau untuk menjadi manusia yang lebih baik? Dan bagi para pendidik, mari kita sadari bahwa tugas kita bukan hanya mengajar, tetapi mendidik hati dan karakter. Pendidikan sejati adalah proses memanusiakan manusia, membantu setiap individu menemukan jati dirinya, potensinya, dan tanggung jawabnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Dengan memahami hakikat manusia, kita bisa menjadikan pendidikan sebagai sarana untuk membangun generasi yang berilmu, beriman, dan beradab. Jika pendidikan hanya menekankan kecerdasan intelektual, maka kita hanya mencetak manusia pintar, tetapi mungkin kehilangan nurani. Namun, bila pendidikan berpijak pada hakikat manusia yang utuh, maka kita akan mencetak manusia yang bukan hanya cerdas, tapi juga berakhlak, berempati, dan bertanggung jawab. Demikianlah presentasi saya tentang hakikat manusia dan implikasinya terhadap pendidikan. Semoga bermanfaat.
dan menambah pemahaman kita tentang pentingnya pendidikan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.